Audio novel hari ini, Pagoda Pancer yang ke-73. Dengan judul taktiknya masih sama. Untuk pendatang baru silahkan lihat di playlist Pagoda Pancer untuk mendengarkan kisah dari awal hingga yang terbaru. Suara serak berlanjut. Mendekati Menara Elang, pertempuran terjadi dengan tenang. Di jalan sempit, seorang murid sekte Yao Xing dengan cepat mengungsi. Dia sedikit bingung. Saya dipenuhi dengan kepanikan. Karena orang yang dihadapinya adalah Ren Xiao dari sekte Huangji. Saat mereka semakin dekat ke platform menangis elang, para murid dari sekte Yao Xing mau tidak mau mempercepat gerakan mereka. Tapi pada saat ini, hancur. Beberapa pusaran air menghalangi jalan lawan. Gelombang air itu terjalin, menari naik turun, lalu berubah menjadi sosok yang sakti. Bisakah kamu pergi? Badan Ren Xiao diselimuti air, dengan senyum menghine di wajahnya. Wajah murid sekte Yao Xing berubah dan dia mengambil posisi bertarung. Ren Xiao berkata dengan ringan, apakah kamu mengenalku? Ren Xiao, sekarang kamu tahu ini aku, kamu harus mengerti bahwa jalan hidupmu telah diblokir. Dengan kelima jarinya, tiba-tiba, 7 atau 8 pusaran air bagaikan rumput laut transparan, langsung menjerat lawan. Yang terakhir merasa ngeri. Dia secara tidak sadar memanggil senjatanya, tetapi sebelum dia bisa mengaktifkan kekuatan senjatanya, kedua tangannya terjerat erat di pusaran air. Apa? Sekte Bintang Iblis, yang dikenal sebagai binatang buas yang bertempur kekuatan. Hanya memiliki kemampuan apa? Ren Xiao berkata dengan bercanda. Dia mengangkat tangannya sedikit, dan kaki lawan juga mengikutinya dari tanah, dan dia terangkat ke udara oleh pusaran air seperti rumput laut. Murid sekte Yao Xing mengertakkan gigi dan menatap ke arah pihak lain, jangan berpuas diri, temanmu telah jatuh ke tangan kami. Oh, temanku, yang mana yang kamu bicarakan? Satu dari sekte Piao Miao. Sedikit, hahaha. Ren Xiao tersenyum, merasa sedikit sombong. Terima kasih telah memberitahuku kabar baik ini. Apa? Mata murid iblis sekte Xing membelalak. Apakah ini kabar baik? Begitu dia selesai berbicara, Ren Xiao mengepalkan jarinya ke udara. Beberapa pusaran air yang mengelilingi badan lawan semuanya tenggelam ke dalam. Ledukan tumpul meleduk secara langsung, dan kabut darah menyebar. Murid iblis Xingzong mati dengan cepat seperti bola air yang pecah. Ren Xiao berbalik, dan warna merah yang mekar di belakangnya menjadi latar belakang yang indah. Kutu kupret tak berguna. Ren Xiao membuka mulutnya untuk mengejek, dan senyuman di wajahnya menjadi semakin lebar. Objek ejekannya tidak lain adalah Xiao Nunu. Kemenangan pertempuran ini tidak ada hubungannya denganmu, tapi aku ingin melihat betapa tidak tahu malunya kamu menerima hadiah 80.000 perintah suci. Di depannya di sisi kanan ada sebuah gang. Pada saat ini, murid iblis Xingzong lainnya jatuh ke tanah. Di belakang pria itu, berdiri seorang wanita muda berusia 18 atau 19 tahun, yaitu Lu Guirou, pemimpin lain dari sekte Huangji. Kamu masih hidup. Ren Xiao menatap pria yang terjatuh di depan Lu Guirou. Tidak ada lagi kekuatan bertarung. Jawabnya, Ren Xiao sedikit mengangkat sudut mulutnya tetapi tidak berkata apa-apa. Lu Guirou jarang membuni orang. Ini juga ada hubungannya dengan usianya. Ayo pergi. Ren Xiao mengangkat matanya dengan ringan, sudah waktunya untuk bergabung dengan yang lain. Ren Chuan, pemimpin aliansi Zanwu, Sang Guanxi, pemimpin Yu Hai, Sui Yuanyu dan lainnya berkumpul bersama. Yang kedua, Ren Chuan Xiaoyou menjawab dengan bangga, mungkin lebih. Ya, Sang Guan dia mengangguk, teruslah bergerak, kakak senior Ren Xiao dan kakak muda Lu Guirou akan segera datang. Taktiknya masih sama seperti sebelumnya. Semua orang dengan cepat bergabung dan berpencar dengan cepat. Semua orang semakin dekat ke Menara Elang. Semangat semakin tinggi. Serangan terus-menerus membuat mereka semakin terampil. Target ditemukan. Tiba-tiba, seorang murid sekte Huangji tiba-tiba berhenti. Tidak jauh dari situ, Yu Hai dan yang lainnya juga menantikannya. Itu adalah platform kota sekitar 10 kaki di atas tanah. Di bawah platform kota, ada seorang pria yang mengenakan baju besi berat dan jubah perang. Sang Guanxi bertukar pandang dengan beberapa orang dari sekte Huangji. Kedua belah pihak saling memahami. Tanpa ragu sedikit pun, Sang Guanxi langsung mengeluarkan perintah untuk menyerang. Hoa, hoa, hoa.
Dua murid Yuhai, dua jenius dari Sekte Kaisar, dan dua master aliansi Zanwu mendekati pria itu dari tiga arah berbeda dengan pemahaman diam-diam. Manusia iblis Xingzong tidak menyadari bahwa bahaya sedang mendekatinya. Dia berdiri di bawah platform kota, memandangi pilar batu di depannya, dan sepertinya tertarik dengan tanda pada pilar itu. Semua orang bergerak sangat cepat. Kurang dari 5 hitungan, dia sudah mendekati pria itu. Serang! Tangkap dia! Semua rute pelarian ditutup. Lawan tidak punya kesempatan untuk menghindar. Hei, sangat berbahaya jika berada dalam keadaan linglung saat ini. Seorang murid aliansi Zanwu menunjukkan senyuman kemenangan. Cakar langit emas pateh. Tebasan guntur. Gelombang tangan jatuh. 6 aliran udara yang kuat menekan ke arah tempat yang sama, dan 6 serangan cepat menyebabkan ruang bergetar. Namun, di saat berikutnya, 6 sosok berhenti di udara. Hah! Sangguansi, Sui Yuanyu dan lainnya yang berada di belakang dan belum mengambil tindakan semuanya terkejut. Apa yang terjadi? Fiuh! Pada saat ke-6 orang itu berhenti, Ren Chuan, yang bersembunyi di menara kuno, telah menembakkan busurnya dan memasukkan anak panahnya. Tidak ada kesalahan pada senarnya, dan tembakannya merupakan pukulan mutlak. Panah bayangan merah yang menggelegar. Kuci. Talinya bergetar dan panahnya keluar. Bersamaan dengan semburan gelombang cahaya psikis yang kuat yang keluar dari ujung jari Ren Chuan, sebuah panah yang berkedip dengan kilat merah merobek udara dan ditembakkan ke arah belakang kepala pria iblis Sekte Xing. Kecepatan panah ini sangat cepat sehingga orang bisa menangkapnya. Tidak ada bayangan setelahnya. Dalam kilatan petir, panah petir melewati posisi 6 orang dan tiba di belakang pria Sekte Yao Xing terlebih dahulu. Saat hendak menembus bagian belakang kepala lawan, tiba-tiba, panah bayangan merah yang secepat aurora juga melambat dari cepat, seolah-olah dalam keadaan stagnan. Kemudian, darah yang agung dan sangat ganias keluar dari badan manusia iblis Sekte Xing, dan anak panah itu adalah yang pertama dihancurkan oleh guncangan itu. Apa? Ren Chuan terkejut. Segera setelah itu, ke-6 orang itu juga tersingkir, dan kekuatan yang dikeluarkan setiap orang dihancurkan. Sebelum mereka berteriak, darah muncrat dari mulut ke-6 orang itu. Di bawah tatapan kaget Sangguansi, Sui Yuanyu, dan lainnya, semuanya berenam jatuh puluhan meter jauhnya. Ketika mereka maju untuk memeriksa, organ dalam ke-6 orang itu hancur, dan semua orang terbunuh di tempat. Semangat mereka langsung hancur. Iramanya langsung terganggu. Orang-orang lainnya memandang pria di depan mereka dengan tidak percaya. Ledukan kekuatan batin saja menewaskan 6 master tingkat raja. Bagaimana pria iblis dari Sekte Xing ini bisa begitu kuat? Siapa kamu? Sangguan dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam. Aku. Suara pihak lain terdengar arogan dan dingin, rendah namun kuat. Aliran udara yang kacau mengguncang armor di badannya. Pihak lain perlahan berbalik, memperlihatkan wajah tanpa ekspresi. Kamu bisa memanggilku tangan berdarah Sekte Iblis. Sungguh mengejutkan. Dalam sekejap, semua orang yang hadir merasakan kulit kepala mereka mati rasa dan rambut mereka berdiri tegak. Tangan berdarah Sekte Iblis, Fang Jie. Pihak lain adalah tangan berdarah dari Sekte Iblis. Jadi siapa orang yang duduk di luar panggung Harrier saat ini? Tangan berdarah Sekte Iblis. Saat 4 kata ini terdengar di telinga mereka, semua orang merasa merinding dan rambut mereka berdiri tegak. Ho! Gelombang udara yang melonjak menderu ke segala arah, dan armor di badan lawan bergerak, membuat suara benturan logam. Jika wajah ini tidak memiliki ciri-ciri sejak awal, kini pihak lain menunjukkan keagungan yang luar biasa. Sangguan dia mengepalkan tangannya. Dia belum pernah berurusan dengan tangan darah Sekte Iblis. Dia hanya mendengar nama, Fang Jie, tapi belum pernah melihat orang bernama, Fang Jie. Dia adalah Fang Jie, lalu siapa orang di luar? Tidak ada banyak waktu untuk berpikir, dan kesombongan hitam di badan pihak lain berkobar dengan liar. Di belakangnya, itu seperti seekor binatang pemarah kuno yang bercokol. Binatang pemarah itu tidak memiliki bentuk tertentu dan mengubah bentuknya dengan api hitam, tetapi sepasang mata binatang merah tua itu membuat orang tidak nyaman. Putaran pertama sudah usai. Suara lawannya pelan, seperti auman binatang di bawah jurang. Hah, ini baru permulaan. Mata Sangguansi membelalak, dan setelah mengatakan itu, dia memanggil pisau pemotong gelombang. Air terjun terbang.
Dengan gerakan membunyi di tangan, Sang Guanxi melancarkan serangan. Pedang lebar itu menebas, dan gelombang pisau menyerbu ke arah lawan satu demi satu. Namun, energi pedang yang menyentuh badan lawan berubah menjadi bayangan pecah yang tak ada habisnya. Gerakan lemah, kata pihak lain dengan sarkasme. Benarkah? Tanya Sang Guanxi tajam, lalu dia melompat keluar, memutar badannya, dan menusuk tenggorokan lawan dengan pisau besar di tangannya. Hoa! Detik berikutnya, pria iblis Xingzong itu berbalik ke satu sisi dan dengan mudah menghindari pedang Sang Guanxi. Kemudian telapak tangan yang seperti besi itu terulur dan dengan kuat menggenggam pergelangan tangan Sang Guanxi. Orang yang tidak kompeten. Pihak lain mensibir dan mengejek lagi, sambil mengepalkan tangan yang lain untuk menyerang. Tinju pria iblis Xingzong itu mendarat dengan keras di sendi bahu Sang Guanxi. Dalam sekejap, darah meleduk, hujan dan kabut meleduk, bahu kanan Sang Guanxi langsung putus. Sang Guanxi menjerit kesahkiatan. Sui Yuanyu tidak jauh dari situ terkejut. Kakak senior Sang Guan. Sui Yuanyu mengatupkan kedua telapak tangannya dalam campuran keterkejutan dan kemarahan, dan segera membentuk lingkaran pemanggilan. Energi spiritual yang agung mengalir ke langit, dan cahaya warna-warni berputar dan menyebar. Di dalam lingkaran pemanggilan, peluit keras bergema di seluruh dunia, dan seekor burung biru dengan bentuk yang anggun, sayap yang indah, dan cahaya kunang-kunang terbang. Ini adalah binatang pendamping Sui Yuiwei, di atas King Lingluan. Sang King Lingluan meleduk dengan gerakan cepat, membuka cakarnya yang tajam, dan menerkam pria iblis Sekte Xing. Kamu hanya binatang buas, beraninya kamu berteriak padaku. Begitu dia selesai berbicara, momentum pria Sekte Yao Xing itu meleduk, diikuti dengan pukulan keras lainnya. Ruangan itu bergetar, dan tinju hitam melesat ke langit, menghantam badan Sang King Lingluan dengan kuat. Gelombang tinju yang dahsyat meleduk di udara, Sang King Lingluan menjerit melengking, dan kemudian hancur berantakan. Sui Yuanyu terkejut dan menjadi pucat. Melihat binatang pendamping yang terbunuh dengan satu pukulan, pikirannya tiba-tiba menjadi kosong. Hujan darah turun di seluruh langit, dan bulu-bulu yang patah perlahan-lahan berjatuhan seperti debu. Saat ini, punggung semua orang terasa lebih dingin. Siapa lagi yang bisa memiliki kekuatan tempur dan kekuatan suci selain Fang Jie, yang dikenal sebagai tangan darah dari Sekte Iblis? Pada saat yang sama, Villa Impian Harrier, Menara Bintang Harrier. Di platform megah, patung batu elang dengan mata biru menyelimuti dunia. Di bawah patung batu elang, Cui Wu, pemilik desa, duduk. Di sebelah kiri Cui Wu, ada beberapa sosok yang duduk. Lang Ye, utusan kiri Sekte Penyihir Hitam, Li Jian Wuchang, pemimpin pavilion militer Sekte Huangquan, dan seorang pria lain yang mengenakan jubah perang hitam dan topeng warna yang sama di wajahnya. Sosok itu, pada saat ini, Tuan Muda Lang Ye tiba-tiba tertawa. Dia mengalihkan pandangannya sedikit dan menatap orang di samping Li Jian Wuchang. Seharusnya ketahuan, kan? Mungkin. Sosok berkemeja hitam itu menjawab dengan suara berat. Sayang sekali, adegan menarik seperti itu tidak bisa dilihat. Tuan Muda Lang Ye tersenyum dan melihat posisi Chu Hao dengan main-main. Pada saat ini, Chu Hao sedang menutup matanya untuk beristirahat. Mungkin karena merasakan tatapan Tuan Muda Lang Ye, Chu Hao perlahan membuka matanya. Kamu tersenyum begitu bahagia, apakah kamu pikir kamu bisa memenangkanku? Kata Chu Hao ringan. Itu tidak benar. Tuan Muda Lang Ye tampak sedikit puas. Chu Hao menoleh ke pemilik desa, Cui Wu, Tuan Cui. Adakah cara bagi Anda untuk mengetahui situasi di game pertama? Yang terakhir tersenyum lembut. Sebenarnya, baru saja, berita tentang situasi pertempuran di game pertama telah sampai di sini. Cui Wu perlahan mengangkat tangan kirinya. Kemudian, seekor burung pipit 5 warna dengan badan kecil namun bulu cerah terbang dari luar Harrier Star Platform ke lengan Cui Wu. Burung berwarna-warni ini sangat indah, bulu ekornya sangat panjang, terutama matanya yang seperti batu rubi. Burung bermata merah ini baru saja terbang dari medan perang pada game pertama. Jika Anda ingin mengetahui situasi di lapangan, saya dapat memberi tahu Anda. Tuan Muda Lang Ye tersenyum tipis dan berkata, saya menantikannya. Chu Hao juga menjawab, saya juga. Cui Wu mengangguk dan mengerti Sekte Huangji. Satu orang di sini telah ditangkap, dan di pihak Anda. Cui Wu memandang Tuan Muda Lang Ye,
4 orang telah hilang. Begitu pernyataan ini keluar, terjadi kegemparan di panggung Harrier Star. Semua orang di belakang Chu Hao menjadi cerah dan bersemangat. Hahaha, 1 orang ditangkap dan 4 orang hilang. Perbedaannya tidak kecil. Kami pasti memenangkan pertandingan pertama. Tidak ada perbandingan antara kedua kubu. Apakah dia lawan dari kakak senior Ren Xiao dan kakak muda Lu Guirou? Mendengarkan apa yang dikatakan Cui Wu, mata Chu Hao juga bersinar terang. Namun saat ini, burung bermata merah lainnya terbang dari luar Harrier Star Terrace. Kecepatannya sangat cepat, seperti sambaran petir, melintasi langit dan mendarat dengan mantap di lengan Cui Wu. Burung bermata merah mengeluarkan suara kicau. Jelas, hanya Cui Wu, pemilik desa, yang dapat memahami kicauan burung seperti itu. Hah! Setelah beberapa saat, ekspresi wajah Cui Wu berubah. Dia tanpa sadar melihat ke kiri. Matanya tidak tertuju pada Tuan Muda Lang Ye atau Li Jian Wuchang, tetapi pada pria yang mengenakan kemeja hitam. Situasi pertempuran telah berubah, kata Cui Wu penuh arti. Semua orang segera berhenti berkomunikasi. Di pihak Sekte Huangji, 6 orang hilang dan 1 orang terluka parah. Bagaimana bisa? Orang-orang di belakang Chu Hao tidak dapat mempercayainya. Apa yang terjadi? Itu adalah keuntungan beberapa saat yang lalu, tetapi dalam sekejap, korbannya begitu besar. Cui Wu kemudian berkata, selain itu, orang yang menyebabkan korban seperti itu menyebut dirinya tangan darah Sekte Iblis. Fang Jie. Semua orang terkejut. Murid Chu Hao juga gemetar. Dalam sekejap, mata semua orang tertuju pada sosok yang duduk di depan tim Iblis Sing Song. Dia menyebut dirinya tangan berdarah dari Sekte Iblis, Fang Jie. Kata-kata Cui Wu, pemilik desa, tidak diragukan lagi menimbulkan kegemparan di hati Chu Hao dan yang lainnya. Termasuk Chu Hao, semua orang memiliki keraguan yang sama dalam pikiran mereka. Fang Jie ada di dalam, jadi siapa orang di depannya ini? Mata semua orang tertuju pada sosok kekar yang duduk di sebelah Tuan Muda Lang Ye dan Li Jian Wuchang. Sejak awal, pihak lain berdiri sebagai kepala Sekte Yao Xing. Sejak awal, dia berdiri bersama Tuan Muda Lang Ye, Li Jian Wuchang, dan Luo Yan Yujin. Jadi semua orang secara alami mengira pihak lain adalah Fang Jie, pemimpin Sekte Yao Xing. Jatuh ke dalam jebakan. Chu Hao tiba-tiba bereaksi. Ceroboh. Benar-benar ceroboh. Dia segera mengerti apa yang terjadi. Orang di depanku bukanlah tangan berdarah Fang Jie dari Sekte Iblis. Fang Jie yang asli bergabung dengan tim dan memasuki medan perang game pertama. Dengan kata lain, keseluruhan kekuatan tempur lawan di game pertama jauh diremehkan. Selain Luo Yan Yujin dan Mo Dingli, ada juga Fang Jie yang mengintai di tim. Yang paling fatal adalah kemunculan Fang Jie akan langsung membuat Kaisar Jizong lengah. Sungguh tercela, kata Chu Hao dengan dingin. Tuan Muda Lang Ye tersenyum bercanda, seorang prajurit tidak pernah bosan dengan tipu daya. Akhir ronde pertama setara dengan akhir ronde kedua. Strategi awalnya adalah menggunakan sejumlah besar kekuatan tempur terbaik di ronde pertama, dan memulai dengan baik dengan pukulan tercepat dan termudah. Tapi sekarang tangan berdarah dari Sekte Iblis yang asli ada di lapangan, situasinya akan berubah secara dramatis. Yang bisa dilakukan Chu Hao sekarang hanyalah berharap agar Ren Xiao, Lu Guirou, Xiao Nunu dan yang lainnya tidak meremehkan musuh, apalagi menimbulkan perselisihan sipil karena dendam pribadi. Jika tidak, dalam pertempuran hari ini antara kebaikan dan kejahatan, Sekte Huangji akan menjadi sangat pasif. Di medan perang game pertama, di kota yang sepi, situasi telah berubah dan suasana menjadi tegang. Sangcing Lingluan berubah menjadi hujan darah dan meleduk di kehampaan, sementara Sangguan Si, pemimpin Yuhai, memasang ekspresi muram di wajahnya. Salah satu lengannya diledukkan oleh lawan. Darah yang tak terbendung tumpah, dan separuh badan Sangguan Si diwarnai merah. Berlututlah. Fang Jie mengangkat bajunya, dan matanya seperti binatang buas yang tegas dan marah. Dia menatap ke arah semua orang, matanya dipenuhi dengan penindasan. Kirim padaku, tapi kamu bisa menyelamatkan hidupmu. Wow, keagungan yang kuat menyebar, dan api hitam melonjak di luar Fang Jie. Sangguan Si, yang terluka parah, kehabisan napas. Sui Yuanyu terkejut, marah dan menyesal.
Yang mengejutkanku adalah betapa kuatnya lawannya. Dia marah karena pihak lain membunuh binatang temannya. Saya menyesal karena saya terlalu ceroboh dan tidak menyadari bahwa orang nomor satu yang begitu kuat memasuki medan perang. Apakah kamu tidak akan berlutut? Fang Jie memandang rendah ke arah Sang Guanxi. Kalau begitu, Ma Tei. Oh, langsung berdiri di depan Sang Guanxi. Yang terakhir terkejut, dan saat ini dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Tak jauh dari situ, Sui Yuanyu terkejut, kakak senior Sang Guan. Melihat Sang Guanxi hendak Ma Tei di tempat, tiba-tiba, hiu laut dalam yang marah melonjak ke atas, bersama dengan hiu laut dalam yang ganias. Hiu raksasa itu bergegas turun dan melihat palu godam dengan cahaya biru berkedip menghantam Fang Jie dengan keras. Terjadi hantaman yang sangat besar, dan aliran air meleduk. Hiu laut dalam raksasa dan kesombongan hitamnya bertabrakan dengan hebat, dan kekacauan yang diakibatkannya seperti badai yang menderu. Sang Guanxi, Sui Yuanyu dan yang lainnya semuanya terguncang setelah kejadian itu. Namun, tangan darah Sekte Iblis Fang Jie masih berdiri kokoh di tempatnya tanpa mundur selangkah. Dan di depan Fang Jie, berdiri sosok muda yang memegang palu godam. Itu adalah jenius tertinggi dari Sekte Huangji, Ren Xiao. Kakak senior Ren Xiao. Melihat Ren Xiao muncul, orang-orang lainnya sepertinya telah melihat penyelamat. Ren Xiao menatap Ma Yet di tanah dengan dingin, aura pembunuhnya semakin kuat. Sungguh, rahasia cencang, tangan berdarah dari Sekte Iblis yang bermartabat benar-benar akan bercampur dengan guguik-guguik. Benar-benar mengejutkan. Meskipun Kaisar Ji Sekte telah melakukan kontak dengan Sekte Bintang Iblis berkali-kali, Ren Xiao dan Fang Jie tidak. Konfrontasi pertama. Tidak hanya Ren Xiao, Chu Hao juga belum pernah melihat Fang Jie sebelumnya. Meskipun mereka memiliki informasi tentang Sekte Yao Xing di tangan mereka, ketika mereka berada di teras Bintang Yao, hampir semua orang mengira bahwa pria bertopeng hitam adalah Fang Jie, jadi mereka tentu saja mengabaikan anggota Sekte Yao Xing lainnya. Selain itu, dari awal hingga akhir, Tuan Muda Lang Ye, Luo Yan Yujin dan lainnya yang berbicara. Tidak ada yang menyangka tangan berdarah dari Sekte Iblis akan bersembunyi diam-diam di belakang tim. Menghadapi ejekan Ren Xiao, Fang Jie menjawab dengan nada meremehkan. Hanya kamu. Bagaimana kamu bisa melakukan sesuatu padaku? Palu berat di tanganku akan memberitahumu. Pusaran spiral air meletus dari luar badan Ren Xiao, dan palu godam di tangannya melonjak dengan energi spiritual yang kuat. Ren Xiao mengangkat palu godamnya dan menyapu ke arah Fang Jie. Pembunihan dengan kekerasan. Pertarungan antara para jenius dan master yang bersaing. Di jalan sempit, tidak ada godaan, hanya pertarungan paling intens. Langkah membunuh Ren Xiao adalah meluncurkan gelombang besar di belakangnya, dan palu godam di tangannya seperti pusaran air yang dahsyat, meleduk dengan dahsyat. Fang Jie berpikir dalam benaknya, perisai sihir hitam. Hus, hus. Pola cahaya seperti cakar hitam terjalin di sekitar badan Fang Jie, membentuk perisai melingkar. Sebuah suara keras meleduk, dan palu godam mengeluarkan kekuatan besar. Gelombang air terbuka dan menyapu ke segala arah. Bangunan-bangunan di sekitarnya riyuntuh dan hancur. Namun yang mengejutkan adalah perisai ilmu hitam di luar Fang Jie tidak dapat ditembus. Bagaimana bisa? Ren Xiao tidak percaya. Menurut informasi intelijen yang diperoleh, kekuatan Fang Jie berada di puncak alam raja tingkat ke-9, sedangkan Ren Xiao berada di alam raja tingkat ke-9. Kesenjangan antara kedua alam tersebut tidak besar. Tapi satu hal adalah Ren Xiao adalah badan suci berbasis air. Dengan berkah kekuatan badan suci, pertahanan Fang Jie tidak dapat ditembus. Tepat ketika Ren Xiao terkejut, perisai sihir hitam di luar Fang Jie tiba-tiba menyebar, dan pola cahaya seperti cakar hitam berkumpul menuju lengan kanannya. Hus, hus, hus. Pola cahaya seperti cakar berkumpul di luar lengan, langsung berkembang menjadi sarung tangan pelindung lengan yang besar. Pukulan pembunuh setan hitam. Suara rendah dan dingin menyerbu telinga Ren Xiao, dan lawannya meninju. Gelombang kejut yang kuat dilepaskan di depan Ren Xiao, dan cahaya tinju hitam itu seperti tombak yang menembus segalanya, membawa kekuatan membunuh yang mengerikan. Ren Xiao tidak ragu-ragu sama sekali. Dia segera mengaktifkan teknik transformasi air, dan seluruh badannya terbungkus lapisan pusaran air.
Ren Xiao berhasil menghindar tanpa bahaya apapun, dan tinju Fang Jie meleduk dengan kekuatan, dan sebuah menara kuno di belakangnya langsung meleduk. Kerikil itu meleduk, gelombang udara menyerbu, dan sosok panik dengan cepat muncul dari dalam menara kuno. Ren Chuan terhuyung ke tanah, dengan keterkejutan masih terlihat di wajahnya. Jika dia selangkah lebih lambat, dia akan terbunuh oleh pukulan Fang Jie. Fang Jie memiliki aura yang kuat dan kekuatan bertarung yang luar biasa. Dia sama sekali tidak peduli kemana Ren Xiao menghindar, tetapi berkata dengan suara arogan. Satu orang tidak cukup untuk bersaing denganku, yang lain. Sama seperti di atas. Satu orang tidak cukup untuk melawanku. Ayo lakukan hal yang sama untuk yang lain. Fang Jie penuh semangat juang dan suaranya arogan. Dia sepertinya tidak menganggap serius Ren Xiao sama sekali, dan orang lain yang dia bicarakan jelas merupakan putri muda dan bangga dari sekte Huangji, Lu Guirou. Saat Fang Jie selesai berbicara, suara angin kencang terdengar dari belakang. Sebuah bayangan tiba-tiba muncul di belakang Fang Jie. Fang Jie tiba-tiba berbalik. Hujan bintang dan api meleduk, dan pedang tajam menghantam pelindung lengan Fang Jie dengan keras. Kekuatan besar itu terhuyung-huyung, dan bumi meleduk menjadi ribuan puing, bersamaan dengan retakan. Kedua sosok itu sedikit membuka badan mereka. Hoa! Fang Jie mundur 2 atau 3 meter dan kemudian menstabilkan sosoknya. Garis-garis tebal muncul di sarung tangan di lengannya. Kekuatannya tidak buruk, kata Fang Jie dingin. Segera, dia mengepalkan kelima jarinya, dan ledukan kekuatan meleduk, dan sarung tangan lengannya pecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. 7 atau 8 meter di depannya, seorang wanita muda dengan sosok lincah dan pakaian tergerai mengungkapkan semangat juangnya. Dia adalah Lu Guirou. Namun, yang mengejutkan adalah senjatanya ternyata adalah pedang lebar. Pedang lebar itu terlihat sangat berat. Lebar pedangnya hampir mencapai pinggang Lu Guirou. Ini tampak seperti kontras yang unik. Kakak senior Lu, Sui Yuanyu di sisi lain mengepalkan tangannya, matanya merah. Sang Guanxi, Ren Chuan dan lainnya juga terlihat serius. Lu Guirou berkata dengan suara yang dalam, pergilah ke samping untuk menyembuhkan lukamu dulu. Setelah mengatakan itu, Lu Guirou melompat keluar. Dia seperti rusa yang gesit, menggambar busur anggun di udara. Kemudian, Lu Guirou menggenggam gagang pedang erat-erat dengan kedua tangannya dan menebas ke arah lawan. Tebasan bintang. Pedang lebar itu meleduk dengan cahaya bintang perak, dan menghantam seperti busur terbang melintasi langit dan bumi. Hei! Fang Jie mensibir dan melintas ke sisi kiri badannya. Lu Guirou menghantam tanah dengan pedangnya, dan gempa bumi tiba-tiba meleduk. Energi agung menembus ke segala arah, dan jurang membentang ke depan sejauh lebih dari 10 kaki. Semua orang di sekitar terkejut. Lu Guirou ini terlihat lembut dan lemah, tapi dia tidak menyangka akan menjadi begitu eksplosif. Melewatkan serangan itu, Lu Guirou segera mengganti serangannya. Dia menyapu balik dengan pedangnya dan menyerang Fang Jie lagi. Kali ini, sebelum Fang Jie sempat mengelak, tiba-tiba, pusaran air seperti rumput laut transparan, melingkari kaki Fang Jie. Kamu bisa menghindar sekali, tapi kamu tidak bisa mengelak untuk kedua kalinya. Telinga, dan air berputar di sekitar punggung dan samping Fang Jie, dan wujud Ren Xiao muncul. Ren Xiao memegang palu godam dengan erat di satu tangan dan mengulurkan tangan lainnya ke udara. Energi spiritual yang kuat melonjak di telapak tangannya. Menghadapi pengekangan hidrolik, Ren Xiao, Fang Jie berbicara dengan nada meremehkan. Apakah kamu perlu bersembunyi? Sudah terlambat untuk berbicara, tetapi segera setelah itu, pedang lebar Lu Guirou menyapu di depannya. Pada saat ini, Fang Jie meletus dengan arogansi binatang buas yang kuat, dan monster berwarna merah darah terbuka di belakangnya. Sayap. Bentuk sayap iblis ini mirip dengan sayap kelelawar, halus dan seperti logam. Sayap iblis berkumpul ke depan dan memblokir pedang Lu Guirou. Pedang lebar itu menghantam sayap iblis dengan keras, dan raungan yang dihasilkannya seperti benturan guntur. Di bawah kaki mereka, tanah tenggelam satu kaki, dan gelombang pedang yang kuat menyapu ke segala arah. Tidak jauh dari sana, Sui Yuanyu, Sang Guanxi dan yang lainnya semuanya terguncang kembali. Semua orang terkejut, Lu Guirou sangat kuat. Semua orang kaget, pertahanan Fang Jie semakin mendominasi.
Tebasan keras Lu Guirou hanya membuat Fang Jie bergerak setengah meter, dan hanya ada bekas dangkal di sayap iblis di belakangnya. Ren Xiao di sisi lain tidak berkata apa-apa dan terus menyerang dengan jurus pamungkasnya. Keduanya telah melakukan beberapa operasi sebelumnya, dan kerjasama mereka cukup diam-diam. Tornado. Ren Xiao berteriak keras. Air terjun yang spektakuler menjulang tinggi ke langit, seperti tsunami, menjulang tinggi. Bersama dengan 9 roda roh raja yang menyebar dari badan Ren Xiao, lawan mengangkat palu godamnya tinggi-tinggi dan meleduk dengan kekuatan tempur yang luar biasa. 9 roda spiritual dengan cepat berubah menjadi 9 pola air biru selama rotasi. 9 pola air berkumpul di sekitar palu godam, berubah menjadi 9 naga laut dalam yang ganias dan kejam. Berlututlah, Ren Xiao menyerang ke depan dengan palu. Dalam sekejap, tanah retak dan kota runtuh, gelombang air meleduk ke dalam bumi, dan 9 naga laut dalam saling terkait satu sama lain, bergegas menuju Fang Jie dengan keagungan menghancurkan segalanya. Langkah pembunihan ini mengejutkan dan kejam. Melihat 9 naga yang masuk, Fang Jie merasa seolah-olah berada di bawah badai yang mengerikan. Namun tetap tidak ada rasa panik di wajahnya. Saat api hitam melonjak, sayap iblis aneh menyebar lagi di belakang Fang Jie. Sayap iblis ini berbeda dengan sayap iblis pertama. Bentuknya tadi menyerupai sayap kelelawar. Dan sayap iblis kedua ini terlihat seperti cakar binatang yang besar. Tangan berdarah setan hitam. Fang Jie berteriak dengan suara rendah. Sayap iblis seperti cakar menyebar ke depan, garis darah berkumpul di telapak tangan, dan kemudian, gelombang energi yang dahsyat meluas. Detik berikutnya, terdengar suara keras, dan gelombang kejut berdarah meletus dari cakar binatang. Dua kekuatan bertabrakan secara langsung. Dua master tingkat jenius, masing-masing dengan kemegahannya yang mempesona. Semua orang di luar lapangan merasa gugup dan tampak serius. Tiba-tiba, kemanapun gelombang kejut berdarah dari Fang Jie pergi, ia menghancurkan naga laut dalam satu demi satu. Itu dia, Sang Guanxi, Sui Yuanyu dan yang lainnya merasa ngeri. Kesembilan naga laut dalam terlihat, dan dalam waktu singkat, mereka semua meleduk menjadi lapisan gelombang air. Tepat ketika dia hendak memukul Ren Xiao mengaktifkan teknik transformasi air lagi. Dengan air yang berputar-putar di sekelilingnya, Ren Xiao segera menghilang di tempat. Gelombang kejut berdarah mengalir ke belakang, dan sebagian besar jalan di kota menjadi reruntuhan dalam sekejap mata. Tepat ketika kekuatan kekacauan meleduk ke segala arah, tepat di depan Fang Jie, 7 atau 8 gelombang air berputar seperti naga. Wah, Ren Xiao segera muncul. Palu godam di tangannya telah menghilang, digantikan oleh tombak biru. Tombak biru bersinar terang, itu adalah senjata suci yang bertanggung jawab atas Ren Xiao, tombak suci jiwa laut. Ren Xiao mempercepat kecepatan serangannya, memegang Sisol Holy Halberd di tangannya, dan menikam lawannya secara langsung. Saat kamu memilih untuk bertarung 1 lawan 2, kamu pasti akan kalah di ronde ini. Pandangan tajam muncul di matanya, dan pupil Fang Jie memantulkan kecemerlangan Sisol Holy Halberd. Dalam sekejap kilat, kekuatan yang lebih berat dan mendominasi meleduk ke segala arah di antara keduanya. Hati semua orang bergetar hebat, dan bahkan ekspresi Ren Xiao pun berubah. Aku melihat sosok di belakang Fang Jie berbentuk seperti cakar binatang dengan kuat menangkap kekuatan Sisol Holy Halberd. Energi spiritual kacau meleduk dan meleduk di cakar binatang itu. Meskipun serangan Ren Xiao sangat ganias, dia tidak mampu menembus pertahanan Fang Jie. Hei, kata Fang Jie dengan ekspresi jijai di wajahnya, apakah ada yang memberitahumu bahwa kemampuan bertarungmu berantakan? Apakah ada yang memberitahumu bahwa kemampuan bertarungmu berantakan? Demon Sexue Hen sangat arogan. Kalimat ini seperti tamparan keras di wajah Ren Xiao. Kamu, apa yang kamu katakan? Mata Ren Xiao tajam. Dia mencoba mengeluarkan tombak suci jiwa laut, tetapi sayap iblis yang berbentuk seperti cakar binatang mencegahnya bergerak. Fang Jie menatap pihak lain dengan ekspresi jijai di wajahnya, kubilang, kemampuan bertarungmu berantakan. Kekuatan bertarungmu bahkan tidak sebaik wanita di belakangku. Tepat ketika Fang Jie menyelesaikan kata-katanya, cahaya menyilaukan muncul. Sinar cahaya perak membubung ke langit. Semua orang di sekitar terkejut. Aku melihat formasi pedang yang tampak seperti rasi bintang tiba-tiba.
muncul di medan perang. Lu Guirou memegang pedang bintang di kedua tangannya dan melompat ke langit. 9 roda roh perak terbuka di belakang Lu Guirou. Roda spiritual berputar dengan kecepatan tinggi, dan gelombang udara yang kuat dan kacau mengaum ke langit dan bumi. Setelah itu, 9 roda spiritual berubah menjadi 9 sayap hantu dan berkumpul di depan. Pedang lebar di tangan Lu Guirou tiba-tiba berubah semerah besi solder, diselimuti kekuatan luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ren Xiao menunjukkan senyum bangga, apakah ini yang kamu sebut kekacauan total? Tepat ketika Ren Xiao menyerang berulang kali, Lu Guirou telah selesai mengumpulkan momentumnya. Jelas ini merupakan kerja sama diam-diam antara keduanya. Hei, kamu telah tertipu, tangan berdarah sekte iblis. Ren Xiao memiringkan kepalanya dan meninggalkan ejekan. Kemudian, pusaran air muncul di luar badannya. Dan Lu Guirou memegang pedang itu dengan kedua tangannya, dan pedang lebar itu, seperti meteorit dan besi bintang, bergetar hebat. Ini hampir berakhir. Sudah berakhir. Lu Guirou sangat yakin bahwa langkah ini pasti akan mengalahkan Fang Jie. Tapi ketika Ren Xiao hendak menggunakan teknik transformasi air untuk mundur, sebuah kecelakaan terjadi. Apakah ini? Ren Xiao tiba-tiba menemukan bahwa riak air yang mengalir di luar dirinya telah terhenti. Bagaimana mungkin? Apakah kamu panik? Fang Jie berkata dengan nada menghine. Karena kamu tahu bahwa aku adalah tangan dari sekte iblis, kamu harus mengerti bahwa kamu tidak dapat lepas dari telapak tanganku. Bergerak? Aku tidak bisa bergerak lagi. Melihat Fang Jie lagi, dia melihat matanya telah berubah menjadi abu-abu saat ini. 2 sinar cahaya putih abu-abu ilusi keluar dari dalam dan mengenai badan Ren Xiao. Sebagai pengingat, inilah kekuatan Grey Hades. Setelah mendengar kata Grey Hades, ekspresi semua orang yang hadir berubah. Itu adalah eksistensi paling unggul di antara monster tingkat raja. Ia memiliki kekuatan pengikat yang kuat. Selama Anda terkunci oleh matanya, Anda akan dikunci oleh kekuatan tak kasat mata dan kemudian tidak bisa bergerak. Hal paling unik dari monster Sing Sek adalah mereka bisa mendapatkan kekuatan dari monster Beast. Bahkan sebagian besar teknik dan seni bela diri yang dipraktekkan berevolusi dan ditingkatkan dari keterampilan monster-monster. Sebelum Ren Xiao bisa melepaskan diri dari kekuatan Fang Jie, sebuah lengan yang kuat langsung mencengkeram tenggorokan Fang Jie. Di saat yang sama, Lu Guirou menyeret pedangnya dengan kedua tangannya dan melancarkan serangan yang menentukan. Tebasan penghancur bintang api mengambang. Namun, pada saat ini, Fang Jie, yang telah mencengkeram leher Ren Xiao, berbalik. Dia mengangkat Ren Xiao dan menghadapi gerakan membunyi ofensif Lu Guirou. Tidak bagus. Lu Guirou terkejut. Dengan serangan pedang ini, bahkan jika Fang Jie bisa dikalahkan, Ren Xiao pasti akan mati. 2 pilihan hidup kawan dan mengalahkan lawan membuat Lu Guirou berada dalam dilema. Namun momentum tersebut sudah tidak bisa dibendung lagi. Pada saat kritis, pedang lebar di tangan Lu Guirou meleset dari sasaran. Kiang. Energi pedang seperti api merah langsung melewati 2 orang di bawah, dan kemudian mendarat 2 atau 3 meter di samping Fang Jie. Energi pedang jatuh ke tanah, dan menembus dengan kekuatan besar. Bumi meleduk lapis demi lapis, dan aliran pedang yang panas bagaikan badai yang meleduk, mengubah gedung-gedung tinggi menjadi reruntuhan. Sang Guanxi, Ren Chuan, Sui Yuanyu dan lainnya mundur lagi dan lagi. Namun, setelah kekacauan, tangan dari sekte iblis Fang Jie seperti binatang buas yang terus-menerus marah, dengan erat meraih leher Ren Xiao dan mengangkatnya ke udara. Tidak ada seorang pun yang tidak merasa kasihan. Kekuatan pedang Lu Guirou sungguh kuat. Tapi agar tidak melukai Ren Xiao, dia tiba-tiba mengubah lintasan energi pedang. Sayang sekali. Fang Jie memandang Lu Guirou di depannya dengan ekspresi main-main di wajahnya. Kamu melewatkan kesempatan untuk mengalahkanku, meskipun peluangnya hanya 1 dari 10. Mendengarkan 4 kata ini, semua orang merasa merinding. Mungkinkah semua orang yang dikumpulkan bahkan tidak dapat menandingi 1/10 dari kemampuan Fang Jie? 4 kata ini bisa digambarkan sebagai kata yang mematikan dan memilukan. Meskipun dia tahu bahwa pihak lain sengaja mengejek, kekuatan yang ditunjukkan Fang Jie saat ini benar-benar tak tergoyahkan. Kalian benar-benar rentan. Setelah mengatakan ini,
Fang Jie menggunakan tangannya untuk menarik Ren Xiao langsung ke udara. Kemudian ia mengendurkan jari-jarinya, membalikkan badan ke satu sisi, lalu mengangkat kakinya dan menendang perut lawannya. Gelombang besar energi spiritual menyebar, mata Ren Xiao melebar, darah berceceran dari sudut mulutnya, dan kemudian Lu Guirou terbang ke langit seperti karung pasir. Wajah cantik Lu Guirou berubah, dan tanpa sadar dia mengulurkan tangan untuk menangkap Ren Xiao. Tapi saat dia menyentuh punggung lawannya, hantaman kuat datang dari badan Ren Xiao. Kekuatan sombong melonjak, badan halus Lu Gui bergetar, dan sudut mulutnya memerah. Saat keduanya jatuh ke tanah, tangan berdarah Sekte Iblis, Fang Jie, berada di satu sisi, kekuatan tempurnya yang agung dilepaskan, dan puluhan juta puing terangkat dari tanah. Tangan kiri Fang Jie memegang kekuatan spiritual yang kuat, dan tangan kanannya memegang energi yang sangat dahsyat. Binatang jahat menyerang langit. Dengan kekuatannya yang dahsyat, Fang Jie meninju ke depan dengan kedua tinjunya pada saat yang bersamaan. Kedua lampu tinju itu berubah menjadi dua binatang jahat yang menakutkan. Kedua binatang jahat itu memancarkan nyala api. Mereka sepertinya kehabisan hutan belantara kuno. Kemanapun mereka pergi, bebatuannya hancur dan bumi tak tertahankan. Sang Guanxi, Sui Yuanyu dan yang lain berpikir sudah terlambat untuk menghentikannya. Bukan hanya kecepatannya saja yang tidak cukup. Terlebih lagi, kekuatan tidak memungkinkannya. Pada saat berikutnya, dua binatang jahat kuno menyerang Ren Xiao dan Lu Guirou dari kiri dan kanan. Tembok kota riyuntuh, bangunan istana riyuntuh, ledukan mengejutkan terus berlanjut, dan kedua sosok itu langsung terlempar. Sekarang, di alun-alun di bawah panggung kicau elang, benda suci kuno dari Sekte Huangquan, Panji Jiwa, memancarkan keanggunan misterius. Langit di atas platform elang besar digelapkan oleh kekuatan jahat dari Panji Jiwa. Pendeta dari Sekte Huangquan, Brokat Giokloyan, berdiri di sebelah spanduk jiwa. Di sampingnya, berdiri 4 sosok dari kultus penyihir hitam. Dan, di sisi alun-alun, 4 penjaga sekte dunia bawah berdiri di depan Xiao Nunu. Di belakang Xiao Nunu, nafas Mo Dingli, pembunuh wanita pertama dari kultus penyihir hitam, terasa dingin perasaan yang lebih baik daripada yang ada di tangannya. Pedang itu bahkan lebih dingin. Pada saat ini, tembok kota di barat daya Yingqingtai ditembus oleh kekuatan yang dahsyat, dan kemudian, dua sosok yang malu jatuh dengan keras ke tanah. Brokat Giokloyan, Mo Dingli, 4 pelindung agung dan yang lainnya melihat ke samping, dan Xiao Nunu juga mengangkat matanya dengan ringan. Saya melihat kedua orang itu muentah darah dan nafasnya lemah. Mereka adalah dua pemimpin sekte Huangji, Ren Xiao dan Lu Guirou. Bersambung.